Oke, kali ini kita akan bahas sedikit ya soal program kerja ya, atau ya visi dan misi implementasi visi dan misi Victor Laiskodat ya dan Joseph Naisoi. Beberapa waktu lalu mungkin teman-teman sekalian khususnya di NTT ya mengikuti silang pendapat ya di media sosial soal investasi ikan kerapu 7,8 miliar kalau tidak salah ya itu. Lalu kemudian hanya menghasilkan berapa puluh juta, itu 78 juta kalau tidak salah, mohon koreksi angka ini ya. Tapi investasi miliaran rupiah lalu kemudian hasilnya itu hanya puluhan juta. Dan ini munculkan perdebatan publik ya. Banyak orang yang mengkritik sejauh mana kira-kira analis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya, sebelum program ini dijalankan. Mungkin itu hanya salah satu seri program yang mendapat kritikan. Selain itu mungkin kita mendengar juga tanam jagung panen sapi ini juga mendapat kritikan publik. Memang kritikan terhadap kepemimpinan Victor Bung Tilu Laiskodat ini sudah semenjak di tahun pertama ya, Victor Laiskodat menjabat, dan itu dikritik habis oleh salah satu, kalau tidak salah, dosen pertanian di salah satu universitas di NTT ya, yang mengkritik bahwa memang Victor ini hanya bisa wacana saja ya. Sampai saat ini pertanian kita juga begitu-begitu saja, tidak ada progres khususnya dalam konteks pertanian ya. Anda bisa cek linknya itu ya di internet ya. Tetapi kali ini saya coba mau angkat sedikit ya. Kita coba cek lagi mulai dari awal ya. Dan ini mungkin kita hanya mengambil alih tugas partai oposisi ya. Karena memang kita tidak bisa mengharapkan terlalu banyak ya partai oposisi yang ada di DPR saat ini ya, yang seharusnya tugas mereka juga itu mengkoreksi eksekutif ya. Jadi hal semacam ini memang agak susah ya. Kita bisa berharap banyak terhadap kekuatan partai oposisi, lalu kemudian legislator kita yang memang cukup garang untuk mengoreksi kekuasaan, untuk mengkritisi kebijakan yang memang dianggap keliru. Dan nah, sebagai publik kita ambil alih tugas itu ya. Coba kita saksikan ya di salah satu video, dan video itu diupload kira-kira pada 2018 lalu ya, 3 tahun lalu di sini. Judulnya itu Orasi Politik Victor Bung Tilu Laiskodat, dan video ini kalau tidak salah direkam oleh almarhum Melki Waramas ya, salah satu senior ya di Maumere. Dan video ini sebelum Victor menjabat sebagai gubernur, dan ini adalah bagian dari orasi politik sebelum menjadi atau kampanye politik ya di Maumere 3 tahun yang lalu. Ada 14-22 menit begitu. Tapi ada berapa poin ya yang coba kita mau angkat ya soal ini. Yang pertama itu, kalau kita misalnya baca, teman-teman mungkin belum sempat untuk bongkar bangkir soal visi dan misi Victor Laiskodat, tapi nanti kita akan bahas. Kita mulai dulu dari video bagaimana kemudian konsistensi seorang gubernur Nusa Tenggara Timur ya terhadap program-program yang ia tawarkan dulu ya, atau janji-janji kampanyenya dulu. Karena memang Pak Victor ini kan sangat retoris juga ya. Ketika dia berkampanye ya cukup menggelegar, seolah-olah memantik membuat publik percaya bahwa memang di tangan Victor NTT ini ya kecil dan bisa berubah. Tapi hingga detik ini sudah hampir 3 tahun NTT dinahkodai oleh Pak Victor dan juga Pak Joseph Naisoi ya. Belum ada progres yang signifikan ya di Nusa Tenggara Timur. Ya, bicara soal kemiskinan misalnya ya NTT juga masih urutan ketiga, tidak ada progres juga, masih ketiga provinsi termiskin. Papua Barat dan juga Nusa Tenggara Timur sudah mau hampir 3 tahun. Bicara soal korupsi, NTT juga salah satu provinsi yang menjadi lumbung korupsi ya di Indonesia. Bicara misalnya soal human trafficking dan masih banyak juga persoalan-persoalan lain lah. Bicara soal
pertanian, soal ekonomi, ya. Tapi saya akan fokus pada beberapa aja ya, janji-janji kampanye Victor Laiskodat itu dulu ya. Dan sebagai publik kita perlu untuk tagih. Kita coba lihat ya. Oke. Nanti di sini saya copy rekaman-rekaman orasi itu ya. Oke. Coba kita lihat. Jadi, oke. Apakah misalnya Anda pernah mendengar ya, orasi 3 tahun lalu, bagaimana kemudian Victor secara percaya diri kampanye soal sumber daya, penguatan sumber daya manusia ya, untuk menumbuhkan manusia-manusia Nusa Tenggara Timur yang cerdas, yang punya kompetensi, yang memang punya kapasitas untuk membangun daerah. Yang dia bikin itu yang pertama itu adalah sebuah daerah menurut Victor Laiskodat. Sebuah daerah bisa bangkit, negara bisa bangkit, organisasi bisa bangkit kalau syaratnya sumber daya manusia yang cerdas. Kita sepakat ya. Jadi memang kekuatan dari sebuah bangsa, sebuah daerah itu kalau memang kekuatan sumber daya itu ditopang oleh sumber daya manusia yang cerdas ya. Kalau di NTT menurut dia ya, sumber daya manusianya, nah dia bertanya, sekolahnya terbatas, guru yang mengajar juga terbatas, sertifikasi guru saja problem, bagaimana kita berpikir untuk lompatan yang luar biasa? Tidak mungkin kecerdasan sumber daya manusia itu terukur pada saat menyiapkan diri. Oke, dia bicara soal guru, dia bicara soal sertifikasi guru. Oke, sekarang para guru di Nusa Tenggara Timur ya bisa cek lagi video ini, lalu sejauh mana progres apa yang diucapkan Pak Victor 3 tahun lalu itu. Anda sendiri bisa merasakan, Anda sendiri juga bisa menilai soal ini ya. Nah, menurut dia itu lapangan kerja dibuka, justru orang dari luar yang mengisi pekerjaan itu. Oke, jadi ketika ada lapangan kerja di NTT, ya, yang mengisi di sektor-sektor tersebut ya bukan orang NTT, tapi orang-orang dari luar. Persoalan kenapa ya? Persoalan sumber daya manusia. Ya, dalam pandangan Pak Victor ya, sumber daya manusia NTT ya memang masih sangat rendah, karena itu memang agak susah untuk berkompetisi ya di ruang-ruang kerja semacam itu ya. Jadi ya, menyiapkan sumber daya manusia itu menjadi tanggung jawab Victor Laiskodat ya, dalam soal menjadikan kekuatan ini ya, kapasitas intelektual sebagai basis untuk mendorong perubahan dan pertumbuhan sebuah daerah. Nah, bagaimana caranya mengatasi ini? Nah, ini janji Pak Victor ya. Menurut dia sedikit-sedikitnya itu 2.000 pemuda itu akan dikirim ke luar negeri untuk belajar. Jadi belajar bahasa dunia dan belajar tentang skill, keterampilan yang dibutuhkan provinsi ini. Nah, itu salah satu cara atau satu-satunya cara barangkali ya untuk mengatasi minimnya sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur, sehingga kemudian ke depannya mereka bisa bersaing untuk berkompetisi dengan orang-orang di luar Nusa Tenggara Timur, bukan hanya di konteks nasional tapi juga untuk konteks internasional. Makanya dengan mengirim 2.000 pemuda setiap tahun ke luar negeri untuk belajar. Pertanyaannya, sudah 3 tahun Victor menahkoda Nusa Tenggara Timur, sudah berapa ribu pemuda yang dikirim ke luar negeri untuk belajar sebagai bentuk penguatan kapasitas sumber daya manusia orang muda di Nusa Tenggara Timur atau masyarakat Nusa Tenggara Timur. Silakan Anda cek datanya. Hingga detik ini saya juga belum tahu, ataukah mungkin memang datanya ada atau memang program itu berjalan, hanya mungkin belum, saya yang agak telat untuk mendapat informasi itu. Oke. Bahkan dia mengangkat contoh juga. Ada salah satu. Menurut dia, kualitas SDM yang rendah itu bisa menimbulkan kualitas produk makanan dan minuman. Oke, ini mungkin tarikannya nanti nih ke Sophia ya. Tapi itu dia ucapkan itu 3 tahun lalu. Kita coba cek. Menurut dia ambil contoh Moke dan Sophie.
ya, minuman beralkohol ya. Jadi moke atau sopi itu dihasilkan masyarakat selama ini itu tidak layak dikonsumsi itu dalam pandangan Victor ya. Tidak layak dikonsumsi. Bahkan menurutnya itu moke cenderung membuat perut sakit dan membawa kematian. Lalu dia mengambil contoh salah satu minuman alkohol yang diproduksi oleh Jepang, namanya itu sake. Oke. Jadi di sini ini kutipan dari orasinya dia itu, Nusa Tenggara Timur ini hanya untuk minum alkohol saja, tidak layak kita pakai. Bayangkan Jepang yang terkenal dengan minuman yang namanya sake dari beras, itu harga per botolnya 150 juta. Mengalahkan Skotlandia yang selama bertahun-tahun, berabad-abad terkenal dengan minuman itu. Tapi kita, minumannya, minuman moke, yang cenderung membuat perut sakit dan membawa kematian. Karena itu menurut dia berjanji bisa menghasilkan minuman sekelas moke. Dan soal janji itu, ya saya pikir kita angkat topi dengan Pak Victor. Yang dia ucapkan 3 tahun lalu itu terrealisasi saat ini, dan itu Sofia. Tapi pertanyaannya, sejauh mana progres pemasaran Sofia? Lalu kemudian, sejauh mana implikasi ekonomi ya terhadap minuman yang menurut dia berkualitas tinggi dengan harga yang mungkin high cost ya. Dan untuk kelas-kelas standar, masyarakat kelas bawah, saya pikir tidak bisa ya, tidak bisa beli barang itu. Dan memang ini konsumsi pemasarannya itu levelnya level internasional, lintas negara, atau misalnya lintas pulau dengan pasaran yang high class gitu. Untuk kita ya, saya pikir sopi moke walaupun sakit perut ya menurut Pak Victor ya, mungkin kita bisa hanya konsumsi itu saja. Tapi pertanyaannya, ada tidak korelasi ekonomi antara apa yang dilakukan Victor misalnya soal produksi Sofia ini ya, ada tidak efeknya dengan pertumbuhan ekonomi kita hingga saat ini khususnya di NTT? Lalu kemudian di sisi lain, kira-kira dengan kualitas minuman kita misalnya yang kita ambil dari minuman-minuman lokal, lalu kemudian mungkin diolah dengan teknologi yang mungkin lebih modern, lalu kemudian menghasilkan minuman dengan yang berkualitas tinggi. Efek untuk masyarakat kecil kita itu kira-kira seperti apa? Oke. Kalau kita misalnya minuman-minuman tradisional, minuman lokal yang dengan harga standar, dan kemudian kita menganggap itu sebagai minuman yang bikin kita sakit perut dan secara kualitas atau kadarnya itu sangat rendah. Lalu apa yang akan dilakukan dengan orang-orang misalnya yang di Momere dengan moke Momere, yang di Aimere dengan sopi Aimerenya, atau misalnya di Manggarai, dan itu yang memang menghidupi keluarga, bisa menyekolahkan anak dengan produksi minuman-minuman lokal seperti ini. Apa yang bakal terjadi dengan usaha mereka ini? Pada prinsipnya, bicara soal program, sebagus apapun program itu, mesti ada efek ekonomi untuk rakyat-rakyat kecil. Jangan bicara soal program, tetapi lebih mengedepankan soal kepentingan oligarki, kepentingan kapitalis. Tetapi untuk mengukur sejauh mana progres pertumbuhan ekonomi kita, tidak bisa hanya dibaca dalam konteks analis ekonomi makro kita. Tetapi yang perlu dilakukan itu adalah kita mesti cek apakah semua warga Nusa Tenggara Timur sudah bisa makan 3 kali sehari, ataukah mungkin ada yang tidak pernah makan beras 1 hari karena memang tidak punya duit untuk beli beras. Lalu kita bermain dalam analis ekonomi makro yang cenderung merujuk pada statistika. Nah, hal-hal semacam ini saya pikir untuk konteks TNTT ya perlu untuk dipikirkan lebih serius. Kita perlu memastikan bahwa memang program kita misalnya ya soal Sofia mesti ada relasi ekonomi juga, atau relasi timbal balik yang sifatnya bisa membantu pertumbuhan ekonomi rakyat kecil kita bawahnya. Jangan sampai misalnya dengan kehadiran Sofia justru mematikan produksi minuman-minuman lokal kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang memang justru ini secara real ya memberikan atau menopang kehidupan masyarakat kecil di bawah ya. Ada yang sampai kuliah, lalu kemudian ada yang bisa beli beras hanya karena dengan jual minuman tradisional semacam itu. Anda bisa cek ya, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita
temukan ya, bagaimana kemudian minuman-minuman tradisional ini bisa membantu perekonomian rakyat-rakyat kecil di bawah. Tapi kemudian yang diucapkan ke publik, kita bicara soal kompetisi ekonomi tapi level yang high class. Sopia itu kan tidak bisa dikonsumsi bisa dikonsumsi hanya maksudnya akses harganya itu, cost-nya itu tidak bisa diakses oleh rakyat-rakyat kecil ya. Okay. Lalu ada satu lagi yang menarik ya. Masih kita bicara soal sumber daya manusia selain misalnya Sopia tadi. Dia bilang begini ya, Pak Victor di dalam orasinya, kita harus buat daging sapi yang enak dimakan. Oke. Jadi dia mau kita harus belajar tentang bagaimana cara membuat daging yang baik itu ya. Jadi jangan sampai kita punya daging kalau makan melotot-melotot mata kita karena saking kerasnya. Oke. Lalu menurutnya kita harus buat daging sapi yang enak dan itu harus sekolah. Jadi untuk membuat daging sapi yang enak dulu harus sekolah. Jadi generasi muda kita itu harus dikirim ke luar negeri ya, untuk belajar cara membuat daging sapi yang enak sehingga memang laku di pasar. Dan ini bicara soal skill, bicara soal keterampilan ya. Ya tentu ini baik juga ya, karena memang kalau kita cek hari-hari ini misalnya di NTT, katakanlah di Kota Kupang ya. Ya berapa sih secara kuantitas misalnya anak-anak muda kita atau generasi muda kita yang berkompeten ya dalam mengolah daging yang memang kualitas tinggi dan pasarannya mungkin kelas menengah atau menengah ke atas ya. Ya paling seputar tanpa mengurangi rasa hormat saya untuk saudara-saudaraku yang pedagang kecil, mungkin kita lebih kenal ya, lebih akrab daging itu ya enak. Soal baik dan buruknya saya tidak tahu ya, tapi soal enaknya ya kita mencicipi daging babi ya, babi bakar itu yang menjadi kekhasan kita. Tapi saya tidak tahu ya, mungkin ini Pak Victor bicara soal daging sapi tadi ini. Bahkan menurut dia untuk mencari orang untuk pasang tehel dan keramik saja di NTT itu tidak ada. Nanti Anda sendiri bisa cek ya datanya soal itu. Tetapi benar sih, tetapi pertanyaan lanjutannya itu sudah mau hampir 3 tahun ini. Berapa bulan lagi sudah 3 tahun kepemimpinan Victor. Pertanyaannya sudah berapa kira-kira ya anak-anak muda atau generasi kita di Nusa Tenggara Timur ini yang sudah berkompeten dalam mengolah daging sapi yang baik menurut standar yang sudah diberikan oleh Pak Gubernur itu. Sudah berapa? Sampai detik ini saya juga belum punya data. Nanti teman-teman kalau punya data soal itu bisa dibagikan ya. Karena ini kita menagih apa yang telah diucapkan Victor Laiskodat saat kampanye ya. Bicara soal penguatan sumber daya manusia. Ya, kalau misalnya tidak ada ya paling kita hanya bisa untuk menagih ya, sambil sedikit sesekali tersenyum, tertawa ya. Lalu kita cek lagi misalnya hal berikut ya. Oke. Selain sumber daya manusia tadi ya, ini mungkin sudah pernah juga dikritik oleh seperti yang saya katakan di awal tadi ya, itu soal apa istilahnya ya, pertanian itu ya. Dia bilang selain pariwisata, salah satu aspek yang menjadi prioritas Pak Victor itu adalah soal pertanian ya. Karena menurut dia pertanian ini mengalami masalah serius di Nusa Tenggara Timur ya. Karena itu perlu lebih konsentrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ya, berkaitan dengan ini ya, pertanian ya. Karena itu dia punya mimpi bahwa ketika dia terpilih nanti dia akan bisa bersaing dengan Australia dan juga beberapa negara tetangga ya itu ya. Ya bisa juga dengan Timor Leste, lalu kemudian kan Pak Victor tidak pernah menganggap ada Jawa, ada Bali. Saingan Nusa Tenggara Timur ini ketika misalnya Victor nahkodai NTT atau dipercayakan rakyat untuk memimpin NTT, itu selain Australia ada Papua Nugini, habis itu Vanuatu, lalu kemudian Timor Leste ya. Saingannya itu dengan negara tetangga, bukan lagi dengan provinsi sebelah, bukan lagi misalnya dengan NTB, bukan lagi misalnya dengan Bali, bukan lagi misalnya dengan Jawa, tapi lompatan jauh ya. Mungkin ini yang dimaksud dengan Pak Victor sebagai lompatan jauh. Jadi kompetisi Nusa Tenggara Timur itu
sebagai salah satu provinsi yang termiskin di Indonesia itu adalah dengan negara-negara tetangga. Jadi bukan dengan provinsi-provinsi tetangga. Itu yang diucapkan di panggung kampanye ya. Dan publik ya sudah percaya dan anggap itu satu hal yang apa ya, yang baru dan progresif ya dari seorang Victor Laiskodat. Tapi sekarang pertanyaannya, sudah mau hampir 3 tahun lagi, sudah sejauh mana kompetisi kita, khususnya dalam bidang pertanian misalnya ya, dengan negara-negara tetangga, dengan Australia, dengan Timor Leste, atau misalnya negara-negara yang pernah ia sebutkan saat kampanye. Oke? Sekarang kalau bicara soal pertanian, kita tidak bisa mengalahkan NTB. Padahal NTB tidak ada dalam kalkulasi politik Victor Laiskodat ketika dia berkampanye. Sekarang NTB itu menjadi salah satu provinsi dengan pusat pertanian di Indonesia. Pusat pertanian terbaik. Anda bisa cek itu. NTT apa? Hingga saat ini. Anda sendiri saya pikir bisa untuk menjawab itu. Oke, mungkin dua hal inilah ya yang mungkin di episode pertama ini kita bisa sentil sedikit-sedikit lah. Oke. Ke Pak Gup ya, sehingga memang dia bisa menuntaskan di tahun-tahun tersisa ini ya untuk menyelesaikan program-programnya ya. Kita sepakat bahwa memang mengurus NTT ini kan tidak mudah ya, tidak segampang seperti yang dia ucapkan waktu kampanye. Dan hari-hari ini memang mungkin tidak terlalu berlebihan kalau kita bilang Victor Laiskodat, atau beberapa waktu lalu misalnya UI menyebut Jokowi itu sebagai the king of lip service. Tapi saat ini kita bisa juga sematkan itu ke Pak Victor ya, the king of lip service ya. Gubernur NTT itu the king of lip service ya. Kenapa saya lebih terang-terangan, lebih terbuka untuk beri semacam kritikan-kritikan kecil ya, yang mungkin oleh sebagian orang mungkin tidak terlalu berbobot, tapi kita coba senggol-senggol sedikit sehingga memang hal-hal ini bisa kembali dipikirkan oleh pemerintahan saat ini. Dan saya yakin memang Victor Laiskodat sangat liberal dalam cara berpikir dan sangat terbuka ya dengan hal-hal semacam ini, dengan kritikan, lalu kemudian karena memang beliau secara sama-sama mungkin saya ketahui bahwa memang sangat tertarik dengan pertukaran ide, pertukaran gagasan ya, semacam ini di ruang publik. Dan saya hanya representasi warga biasa yang memang mau menagih apa yang telah diucapkan oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat selama berkampanye sebelum beliau terpilih. Dua hal ini mungkin bisa menjadi diskusi, dan juga mungkin ada beberapa episode ke depan kita akan bahas hal-hal lain yang secara spesifik. Tetapi kita hanya coba mau singgung sedikit soal beberapa program yang pernah dia ucapkan yang tadi. Bicara soal penguatan sumber daya manusia ya sudah sejauh mana hari ini. Lalu kemudian di bidang pertanian sudah sejauh mana. Ya mungkin prioritas utamanya soal pariwisata. Tapi kemudian ya kita butuh penelitian lebih spesifik juga ya untuk bisa membaca secara utuh kira-kira ada enggak konsekuensi ekonomis ya, khususnya bagi rakyat kecil dengan kehadiran pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Kemudian misalnya dengan program untuk bagian khusus di aspek pertanian kira-kira ya sudah sejauh mana kira-kira progresnya, ada enggak efek untuk para petani-petani kita misalnya di Nusa Tenggara Timur. Ya tentu ini butuh waktu yang panjang itu, tapi ya, kita perlu mengevaluasi di 3 tahun ya kepemimpinan Victor Laiskodat ini ya, karena lagi 2 tahun tersisa. Semoga di 2 tahun ini dia bisa menyelesaikan ya beragam persoalan ya, atau setidaknya 1-2 hal yang sudah pernah diucapkan ketika kampanye dulu. Terima kasih, saya Andi Tanang. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.